nasional, bahkan penerimaan untuk siswa baru. Di sini untuk tahunnya kemarin 3 tahun terakhir. Yang telah dilakukan. Ini dibuktikan dengan SK atau surat keputusan. Jadi ada juga di sini penghargaan dari kompetensi. Lulus seleksi calon guru penggerak. Juara 1 guru berprestasi. Ini contohnya saja ya. Ini punya saya tahun 2017. Penghargaan aktif. Kita bisa kegiatan pengimbasan di SIM PKB bisa kita pakai untuk ini penghargaan partisipasi aktif dalam kegiatan pengimbasan program guru seri. Jadi SIM PKB ini juga mendukung kegiatan-kegiatan kita yang dapat kita lakukan. Dan dapat dimasukkan sebagai bahan bikin ya. Penghargaan. Ini pengimbasan ya, pengimbasan yang saya lakukan ini. SIM PKB sangat membantu sekali di sini. Tapi ini pengimbasan ini saya lakukan sebelum saya mengikuti PPG. Jadi sertifikatnya sudah ada kurang lebih 3 bulan yang lalu. Yang kelima, pengembangan diri atau sertifikat. Jadi pengembangan diri ini adalah sertifikat mengikuti kegiatan apa saja yang kita ikuti. Deskripsinya di sini saya secara sadar akan kemauan pribadi bersemangat untuk pengetahuan wawasan baru, mengikuti webinar, seminar, lalu berkomitmen mengembangkan diri, pencarian informasi dan pengetahuan baru demi tujuan pendidikan, meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dan mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik. Berikut kegiatannya ini saya lampirkan juga. Ini dibuktikan dengan sertifikat yang kita scan dan itu asli semua ya Bapak Ibu ya di sini. Selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Lalu refleksi yang keenam. Refleksi ini apa yang telah kita ikuti, apa yang telah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik, yaitu kita mengembangkan diri kita, mengikuti BIMTEK dan lokakarya. Contohnya hal itu, lalu kita menghasilkan apa? Jadi refleksinya di sini saya menghasilkan, saya tuliskan artikel pada ini, ada artikelnya, sehingga dari kegiatan saya mengikuti kegiatan BIMTEK, saya pun menghasilkan media yang dapat dimanfaatkan di sekolah. Seperti itu refleksi saya. Jadi untuk dilampirkan sertifikatnya, hasil penelitiannya, itu merupakan refleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti kegiatan, lalu kegiatan tersebut menghasilkan sebuah produk yang dapat dipakai saat pembelajaran di kelas. Seperti itu Bapak. Melakukan perbaikan dalam pembelajaran agar peserta didik mampu menyelesaikan pembelajaran atau soal HOS. Bisa juga
karena di sini ada ikut kegiatan seperti penyusunan soal hot, lalu diterapkan di sekolah. Itu adalah kegiatan refleksi ya Bapak Ibu. Catatan, semua sertifikat atau SK di scan PDF, bisa upload langsung di halaman UKIN, bisa menggunakan Google Drive. Catatan yang sangat utama yaitu jika menggunakan link Google, pastikan semua dapat diakses pada pengaturannya. Jadi tidak boleh dibatasi ya Bapak Ibu ya, atau hanya Bapak Ibu saja yang bisa melihatnya. Aksesnya itu harus dapat dilihat oleh semua. Jika tidak, nanti saat penguji membuka portofolionya UKIN-nya Bapak Ibu, maka akan tidak terlihat jika tidak mendapatkan akses atau izin dari Bapak Ibu di Google. Kita buka ya Bapak Ibu. Di sini ada deskripsinya tadi. Ini ada kegiatan bukti fisik berupa tabel. Kegiatan refleksi, kegiatan prestasi, juara apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan publikasi. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya skornya di sini. Tetapi nanti saat kita masuk di kolom UKIN tidak ada skor atau angka kreditnya. Kita hanya memilih, misalkan punya kita adalah contohnya kayak punya saya tadi yaitu Proceeding nasional. Saya buat di sini, saya mengikuti Proceeding nasional. Tapi ada kolom yang meminta Bapak Ibu untuk mengisinya. Dan untuk mengupload sertifikat yang telah Bapak Ibu scan ataupun jurnal atau Proceeding nasionalnya tersebut tadi dilampirkan juga Bapak Ibu. Refleksi diri. Melaksanakan refleksi diri, pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen minimal 1 kali. Ini contohnya, tadi saya melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Hasil angka kreditnya 0,5. Jadi refleksi pelaksanaan penelitian ini yaitu apa yang telah saya ikuti. Saya ikut seminar atau BIMTEK tentang membuat media pembelajaran. Lalu setelah itu saya melaksanakan penelitian dari hasil saya melakukan BIMTEK tadi. Saya praktekkan di kelas dan saya buat penelitian tindakan kelas. Nah, seperti itu refleksi Bapak Ibu. Ini adalah untuk mencari pengetahuan baru atau pengembangan diri, sertifikat. Jadi usahakan Bapak Ibu sebanyak-banyaknya mengisi sertifikat yang ada. Setidaknya dapat membantu untuk skor atau angka kredit yang Bapak Ibu peroleh. Di sini yang sering kita dapatkan mungkin sertifikatnya, satu sertifikat 32 JP, berarti masuk di skor atau angka kredit 1. Sepertinya tidak dibatasi untuk sertifikat berapapun yang kita upload. Saya kemarin untuk di UKM PPG ini saya upload 3 tahun terakhir 25 sertifikat. Jadi di situ berbeda-beda jamnya. Nanti ada Bapak Ibu disuruh memilih kegiatan atau jamnya. Diperhatikan juga untuk pemilihan pada kolom-kolom sesuai dengan sertifikat yang ada. Jadi tidak hanya BIMTEK atau pelatihan ya Bapak Ibu ya.
Untuk kegiatan pokok karya, seminar, walaupun tidak ada jamnya itu boleh Bapak Ibu lampirkan. Di sini ada penilaiannya tersendiri. Angka kreditnya ini poinnya sendiri Bapak Ibu ya. Saya mengikuti seminar. Di situ seminarnya cuma ada keterangan bahwa menjadi peserta seminar. Tetap bisa dimasukkan. Menjadi peserta berarti 0, sekian, tergantung pada tingkat apa kegiatannya. Selanjutnya menghasilkan karya inovasi baru. Ini contohnya seperti ini. Baik Bapak Ibu kalau menghasilkan modul atau LKPD minimal 1 semester terus digunakan di sekolah misalkan, lalu itu pun dilampirkan dan di scan semua ya Bapak Ibu untuk bahan bukti lampirannya. Saya membuat karya teknologi sederhana. Jadi karya teknologi sederhana ini bisa berupa video pembelajaran Bapak Ibu. Video pembelajaran ini sudah dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Ini banyak sekali. Kalau kami untuk guru PAI itu sangat jarang sekali ya untuk kegiatan. Terkadang saya jarang mengikuti untuk kegiatan PAI-nya sendiri. Saya sering mengikuti kegiatan itu di SIM PKB. Guru belajar di situ. Ada banyak sekali kegiatan bintek dan pelatihan. Bapak Ibu bisa mengikuti di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Lalu hasil kompetensi. Di sini ada kompetensi. Saya ada ikut kompetensi tingkat provinsi. Juara 1 sampai dengan 5. Skor 1. Sini ya Bapak Ibu. Contohnya tadi punya saya. Skornya 1, dilampirkan SK pemenangnya, sertifikatnya yang menyebutkan bahwa Bapak Ibu juara dalam kompetensi tersebut. Kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini bisa berupa kegiatan pengabdian baik berperan aktif dalam kepanitiaan di sekolah juga di kecamatan misalkan seperti pengurus PGRI kecamatan. Sini ya Bapak Ibu. Jika dia ketua berbeda nilainya dengan selain ketua. Selain ketua ini adalah sekretaris, bendahara, koordinator, wakil ketua. Contohnya di PGRI ya Bapak Ibu. Lalu tingkat sekolah juga ada. Tingkat sekolah, misalkan panitia ujian nasional. Selain ketua berarti boleh sekretaris, wakil ketua, bendahara, dan anggota. Berperan aktif dalam kegiatan kepanitiaan tingkat kabupaten, contohnya MGMP. Selain ketua, berarti boleh sekretaris, bendahara, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 di dalam MGMP. Kalau SMP ya Bapak Ibu, kalau SD KKG. Ini penilaiannya. Jadi penilaian UKIN itu skor maksimumnya adalah 10.
Jadi nilai UKIN itu tidak hanya nilai portofolio saja, tetapi nilai dari praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran itu ada rencana kegiatan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lalu ada video pembelajaran. Jadi untuk RPP itu seperangkat dengan LKPD, bahan ajar, baik juga itu ada penilaiannya, media apa juga yang itu Bapak gunakan itu silahkan dilampirkan. Salah satu wajib ada, tidak kosong, komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib. Ini saya kemarin untuk pengisian prestasi dan pengabdian tidak wajib katanya di sini ya Bapak Ibu. Tapi namanya kita harus menyiapkan semuanya, tidak mungkinlah kita tidak memiliki pengabdian selama kita mengajar. Apalagi untuk yang mengikuti PPG ini kurang lebih pastinya sudah mengajar lama, minimal PMT 2015, pasti memiliki pengabdian. Kalau prestasi mungkin ada yang tidak memiliki. Jadi kalau bisa semua diisi. Demikian ya Bapak Ibu untuk video kali ini terkait dengan penilaian uji kinerja atau portofolio UKIN portofolio 2021. Di sini juga kita mengisi fakta integritasnya, contoh fakta integritasnya diisi dengan materai dan nama terang. Untuk video kali ini semoga membantu Bapak Ibu semua. Yakin dan pasrahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menentukan adalah Beliau. Kita hanya dapat berdoa, kita hanya dapat menjalankannya dengan penuh semangat. Bersemangatlah karena kita sudah melaluinya kurang lebih hampir 4 bulan. Saya pun melalui itu. Semoga Bapak Ibu lulus semua dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.